Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fanadip. Kali ini aku sama teman-teman SMA lagi, teman kelas lagi, tapi dua-duanya perempuan nih. Kita cuma ngobrol bertiga karena orang lain pada sibuk di luar sana. Perkenalkan dulu ya, sesuai abjad nih. Dari Alpiola, Pio, kenalin Pio, nama kamu, umur kamu, hobi, dan lain-lain. Halo, nama aku Alpiola Sekar Gunawijaya. Umurnya 18. Hobi aku main musik. Nama IG, second IG. Nama IG aku Alpiola SG. Second IG-nya Pio Palen. Oke. Next ada Purwanti. Ti, kenalkan diri kamu, Ti. Nama aku Purwanti Widhanstiati, dipanggil Tia. Terus apa? Udah, gitu doang. Umur. Nama IG-nya Purwantia. Ya pokoknya Jangan lupa nanti. juga di follow coret-coret Tia, oke? Ya pokoknya nanti akun IG kalian sama akun bisnis IG kalian sama aku dicantumin di deskripsi, tenang aja. Pokoknya mah aman. Beli cilok di aku ya. Apa? Beli cilok. Iya, bakso aci. Promosi. Siap antar ya, Pio. Siap antar. Siap. Nih, sebelum kita lanjut ke pembahasan nih, aku mau ngucapin dulu marhaban ya Ramadan buat kalian berdoa. Berdua. Hampura, nah itu tegang gitu. Berdua, semoga kalian diberi kelancaran dan kemudahan ibadah puasanya. Amin. Amin. Terus aku juga mau ngucapin selamat lulus ya buat kalian. Semoga Iya. 3 tahun di SMA gak Selamat sia-sia. lulus online. Ya. Selamat lulus online lewat PDF. Nah, mohon maaf juga kalau aku punya salah selama 3 tahun ke kalian. Oke, dimaafin ya. Enggak. Nasib yo. Dimaafin. Nah, sebelumnya aku mau nanya-nanya nih ke kalian soal kegiatan sehari-hari di rumah selama libur gara-gara pandemi corona ini. Gimana sih? Yo, gimana? Apa kegiatannya? Ada kegiatan khusus gak? Atau nemu hobi baru gak gitu buat Alpiola dulu? Iya, aku nemu hobi baru yaitu masak ya. Gara-gara gabut kali ya, bingung mau ngapain. Apalagi kemarin HP aku rusak kan. Jadi aku nyari hobi baru. Jadi suka masak. Alhamdulillah. Keren. Udah, Padahal Pio. sebelumnya Padahal males sebelumnya? banget gitu masak. Sekarang jadi suka. Suka olahraga atau apa gitu buat meningkatkan imunitas tubuh? Jujur olahraga mah jarang banget ih. Jarang banget atau gak pernah? Jarang. Ya. Paling jalan-jalan naik turun tangga. Ya, itu Betul. olahraga lainnya. Buat Tia gimana nih, ngapain aja selama di rumah kegiatannya gitu selain yang biasanya gitu? Aku di rumah bangun tidur, makan, Iya. terus paling ngerjain orderan. Oh ya. Hobi baru nggak ada, udah we gitu aja. Kalau masak mah, kalau ada bahannya, pas waktu saung sering masak. Soalnya lagi nggak saum, terus harus masakin yang puasa kan. Jadi masaknya pas saum. Kalau pas waktu sebelumnya nggak pernah. Oh iya. Keren. Aku juga mau jawab atau pertanyaan dari aku sendiri ya. Oh iya. Aku mau Gak curhat ada yang nih. nanya. Ternyata Iya, aku punya sedih. hobi baru yaitu ngedit video sama bikin foto. Awalnya aku sangat benci sama yang gitu-gitu tuh. Ternyata benci bisa jadi cinta, bro. Jadi akhirnya aku bener serius.
Aku malah udah jarang olahraga, lebih lebih senang di ini. Aku by the way di rumah nenek punya studio sendiri ya. Jadi aku sekarang ngurus YouTube aja, ngurus ngurus yang harus diurus weh. Itu. Oke, atuh aku mau promosi lah. Sok boleh. Ini ya, jangan lupa tonton YouTube aku, Viola Sekar. Ya. Udah itu aja. Nanti link. Nanti aku juga OTW punya ya. Amin. Iya so. Iya. Follow dulu wes sekarang mah IG-nya. Iya. Follow dulu. Ya. Tuh. Aduh ya Allah. Buat teman-teman pendengar semua, buat yang suka musik, suka biola tuh. Ada Alpiola di sini. Yang jago banget nih main biola ya, Pio. Jago banget atau jago aja? Amin, jago. Buat yang senang Lagi di tengah-tengah. Buat yang senang denger suara-suara manis dari cewek atau alunan gitarnya gitu, bisa ada Purwanti gitu. Jadi iya nih, jago nyanyi. Iya, mereka berdua itu jago dalam bidang kesenian musik khususnya. Iya, otak kanan ya, Pi. Iya. Ya. Kalau aku selain jago jaga kebugaran, aku juga jago jaga perasaan orang. Gak ada yang nanya. Iya kan, soalnya pembawa acara di sini harus membawa semangat. Iya. Oke. Ya, masih ada banyak pertanyaan nih ya. Aku mau nanya nih, kan sampai hari ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ya. Gak tahu sampai kapan, aku juga mau nanya nih, kalau seandainya hari ini tuh keadaannya normal, kalian lagi ngapain sih? Gitu. Siapa dulu nih? Pio dulu. Kalau aku sih ya pengen keluar gitu, pengen aktivitas keluar, soalnya kan gara-gara COVID jadi diam di rumah terus kan. Iya. Kalau udah nggak ada ya pengen main keluar, jujur kangen banget keluar. Asli. Banget. Kalau udah, Pio? Udah aja. Kalau Tia gimana, Ti? Apa yang dikangenin dari Kalau aku, keadaan normal? kalau sekarang Oh, iya. banget, pastinya lagi ngumpul sama teman-teman karena habis kelulusan. Betul. Oh iya bener. Habis foto-foto lagi pusing upload yang mana ya kan. Terus kalau misalnya nggak ada corona, pasti udah silaturahmi ke teman-teman. Terus yang penting keluarga, kangen banget sama Gandhi, sama kakak aku, Iya, sama nenek kakek. Aduh, kangen banget pokoknya mah. serius benar. Tahun ini emang tahun yang mungkin yang di atas belum ngasih kita yang terbaik, tapi insya Allah sesudah kesedihan kita dikasih kebahagiaan. Amin ya Allah. Amin. Semuanya dititipin rindu. Iya. Tanpa pengecuali. Iya. Pokoknya kalau malam ada hujan di rumah kalian, pasti itu salam rindu dari aku buat kalian melalui hujan. Itu. Apaan dah? Iya, serius. Itu tuh banyak yang rindu, jadi hujan wae. Iya. Iya, bersedih. Dunia ikut bersedih. Nih, aku mau nanya ke kalian, kenapa ya kalau aku selama libur pandemik ini si pola tidur tuh jadi kebalik loh. Aku sekarang tidur habis sahur, bangun jam 11 atau jam 12 paling pagi. Kemarin jam setengah 11 paling pagi. Kalian sama gak sih? Astagfirullah. Pio gimana, Pio? Sama gak? Aku mah 2 hari terakhir ini tuh yang kayak gitu, yang kebalik. Jadi kalau malam kan tidur, siang tidur. Tapi baru 2 hari ini sih nggak tahu kenapa. Mungkin sebelumnya mah nggak pernah kayak gitu. Paling malam aku tidur gitu jam 12 lebih. Kalau sekarang sampai sahur nggak tidur, nggak tahu kenapa. Ya kan waktu itu kita video lewat grup kelas ya. Baru 2 hari udah tidur aku. Kalau Tia gimana, Tia? Iya. Tia mah pola tidurnya sehat terus. Oh iya dong. Kenapa bisa gitu sih? Aman. Cara jaganya gimana nih?
kasih tips buat aku, buat teman-teman semua. Nggak tahu cara jaganya, emang suka tidur terus, suka ngantuk terus. Kebiasaan ya? Iya. Kalau kemarin Soalnya aku emang kalau misalnya dibiasain 1 hari 2 hari jam 12 jam 11 pasti nanti kesananya juga jam segitu. Benar. Kalau aku kemarin baca salah satu dari artikel ya, katanya musuh kita selama ini teh gadget. Jadi cahaya elektronik gadget tuh bisa membuat Iya benar satunya. Itu gadget mempengaruhi banget, apalagi pas waktu lagi kayak gini lagi wabah karantina iya. Di rumah doang pasti megangnya HP terus, ya. Jadi kitanya gitu susah tidur. Betul. Aku mau cerita sedikit. Sok, gak apa-apa, santai, durasinya sejam juga gak apa-apa. Iya. Beneran gadget tuh ngaruh banget, soalnya aku ngerasain apalagi aku 18 hari megang HP karena 18 hari itu tuh tidur jam 9, jam 10. Pas waktu HP aku udah benar hari pertama, itu aku langsung kayak main HP terus. Kayak kerasa gitu perubahannya, soalnya 18 hari nggak main HP, kayak cuma putar gitu. Nah, iya. Terus kayak waktu sama keluarga tuh lebih kerasa pas gak megang HP, kayak sering ngobrol sama mama, terus kayak sering nonton bareng sama keluarga gitu. Pas waktu HP aku bener jadi kayak fokus sama HP. Fokus sama dunia sendiri ya? Iya, betul. Oh, jadi kalau menurut aku mah ya, kan katanya nih, kata orang-orang, cara menghindari kejenuhan itu dengan HP aja. Tapi kalau menurut aku mah enggak sih, dengan mencoba hal baru atau mencoba hal baru sih gitu. Kayak misalkan kita nyoba kayak Pio. Kadang capek juga tahu megang HP. Capek, ayo pusing. Pas bangun-bangun langsung pusing. Pegel tangan juga. Iya, betul. Betul. Tuh, megang HP aja pegel tangan, apalagi olahraga. Kalian mah gimana sih? Aku mah olahraga dah. Serius, Di? Kadang-kadang. Saya mager. Emang sih mager. Tapi nih, aku mau ngasih tahu tips ke kalian nih. Jadi benar yang kata aku tadi, mencoba hal baru itu menyenangkan ternyata. Kayak contoh kecilnya tadi Alpiola. Asalnya gak suka memasak, tiba-tiba memasak terus lagi trending kan TikTok ya. Cobain video pakai TikTok sambil masak, seru juga kan, bener gak Pio? Bener, emang aku pakai TikTok. Nah, aku juga gitu. Aku ngedit video. Awalnya ke teman doang, ngirimnya ke teman. Aku pikir aku punya dalam tanda kutip bakat gitu, bakat terpendam. Ya udah aku lanjutin channel aku gitu, konten aku gitu. Jadi buat kalian yang menghindari kejenuhan dengan cara main gadget doang itu salah. Dunia ini luas, bro. Betul sekali. Betul. Nah, sekarang mulai berbelok ke temanya tuh sebenarnya yang muda yang berkarya ya, teman-teman. Jadi aku mau nanya ke kalian, ada salah satu artikel nih ya. Mana? Tunggu. Aduh, lupa. Ini dia. Kelulusan SMA tahun angkatan 2020 saat PSBB sama dengan berpisah tanpa kenangan. Ada salah satu siswa yang bilang, angkatan tahun ini sangat rasanya sedih, apalagi nggak bisa datang ke sekolah untuk pengumuman kelulusan. Semuanya harus di rumah, nggak bisa bareng-bareng teman, nggak bisa maaf-maafan sama guru. Komentarnya gimana nih? Dari Alpiola dulu. Komentar gimana nih maksudnya? Ya komentar aja. Gitu. Komentar melalui kelulusan online. Ya sedih sih pastinya gitu. Kita nggak bisa saling bertatap muka gitu sama teman-teman, sama guru. Terus kayak nggak ada bukti fisik banget gitu. Kan biasanya kayak kelulusan tuh dapat katanya ya selembaran gitu kan. Sekarang lewat PDF gitu kayak kurang berkesan gitu rasanya tuh. Iya. Yang gitu sedih gitu. Kalau pandangan Tia sendiri gimana, Tia? Ada tambahan atau memandang yang lain gitu? Sama sih, cuman kan tidak gimana lagi ya. Jadi mungkin nanti juga bisa kalau ada waktunya mah pasti ada perpisahannya.
Aku mah yakin pasti ada sih, gak mungkin gak ada. Iya. Ya udah terima aja, alhamdulillah. Tapi pasti ketemu dah. Amin. Yang penting kita tuh harus percaya. Yang penting kita tuh harus percaya dengan rencana yang di atas. Karena iya, gak boleh. Kemarin gak juga boleh, apa namanya? Gimana? Jangan nakal aja lah sekarang mah, di rumah aja biar iya betul. Pokoknya jangan nakal, gitu. jangan keluar. Keluar hanya yang penting banget gitu. Betul. Aku aja neneknya yang deket cuman 1 kilometer paling, gak berani ke sana. Kalau aku dari masa wabah di nenek terus, jadi sedih, jarang ketemu sama orang tua kandung gitu. Aku baru keluar karena COD. Gak apa-apa sih kalau misalkan kalian keluar. Aku keluar ketemu satpam doang. Ini aku mau ngasih tahu ke kalian, teman-teman pendengar atau penonton semua, kalau kalian mau keluar, khususnya para remaja segera kita nih, kalau kalian mau keluar gak apa-apa, pakai masker. Itu pertama. Pas masuk lagi kita harus langsung bersih gitu, mandi terus jangan pegang apa-apa. Nah betul, karena yang dibahayain itu yang carrier gitu, yang tanpa gejala. Takutnya kita pulang, orang tua kita ada yang autoimun atau yang sudah lanjut usia, kan kita gak tahu gitu. Sampai sekarang aja aku belum tahu sekarang aku terpapar atau enggak gitu. Kalian juga pasti gitu kan ya? Iya benar, nggak tahu. Betul. Udah ini teh udah. Sudah ya. Gitu. Lanjut aja ya, lanjut. Nih, yang muda yang berkarya nih. Kalau kalian planning sebelumnya, sebelum ada corona itu, kalau udah lulus mau ngapain sih planningnya gitu? Aku. Sok Tia dulu. Ya, Tia dulu. Aku planningnya habis lulus, kan ke kuliahnya masih lama ya. Tadinya teh mau ngelanjutin bisnis kerudung. Terus tapi gak bisa karena gak bisa nyari kain juga. Terus planning kedua mau apa ya? Pokoknya mah nggak diem di rumah lah, nggak cari uang. Betul. Cari ilmu baru sama teman-teman, sama teman-teman lama gitu. Pokoknya nggak sesuai ekspektasi lah ini mah sebenarnya. Cuman ya udah terima. Ya, kalau dari sisi Pio gimana nih, Pio? Kalau aku planning pertama sih sama ya, kan karena ada jarak sebelum masuk kuliah tuh kayak apa ya, kita tuh harus gimana gitu ya buat gak gabut gitu kan. Aku planning pertamanya jualan online sih ya, karena dulu juga pernah jualan online. Terus yang kedua tadinya aku tuh pengen bikin video cover gitu di luar gitu, tapi sekarang jadinya di rumah gara-gara ini. Tadinya pengen bikin video gitu di luar, terus kumpul-kumpul sama teman-teman SD, teman SMP, tapi semuanya udah gara-gara pandemi. Iya, aku juga mau cerita apa mau acara anak. Ini gak tahu kenapa sama kalian mah bawaannya pengen cerita terus gitu. Soalnya cuman bertiga jadi durasinya biar panjang. Iya, boleh. Kalau aku planning teh, aku dekat-dekat hari ini teh mau apa sih, mau ngumpulin uang buat muncak ke salah satu gunung di Jawa Barat pas hari kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi ya. Oh iya, tancap gitu ya. Tancap gitu. Bendera gitu. Tahu-tahu masih bisa kali. Ya takutnya kan ya, semoga aja bisa. Ya gitu. Semoga kita kapan kuliahnya. Udah itulah, udah beres semuanya. Amin. Terus pokoknya buat teman-teman yang nonton atau yang dengar podcast ini, jangan terlalu sedih gitu dalam keadaan ini teh. Pasti kita teh pasti ada hikmahnya. Benar. Ada hikmahnya, banyak sih hikmahnya. Banyak banget sih sebenarnya. Sebutin hikmahnya. Suka nggak nyadar aja gitu kita teh. Tanpa secara tidak langsung gitu ya. Yang sedih gitu. Iya, karena kita fokusnya ke titik yang bikin kita nggak mau gitu, nggak enak. Padahal masih banyak
kebahagiaan yang lainnya. Iya, Dan Percaya yang di atas mah bakal membolak-balikan keadaan gitu ya. iya. Betul. Tadi Pio nyebutin mau jualan nih. Ada artikel yang nyebutin bisnis dari muda itu dalam tanda kutip penting, cenah. Kalau menurut kalian gimana sih? Betul. Penting atau enggak bisnis atau bekerja sedari muda gitu? penting. Pio dulu jelasin pentingnya tuh karena apa, penyebabnya, dampaknya, faktornya, sejarahnya. Buset, udah kayak ulangan gitu ya. aja gitu. Sok gimana? Yang pertama bisnis. Karena apa ya, semua juga kita sekolah, belajar sampai tinggi karena ujung-ujungnya buat apa ya? Biar kita Buat tuh bisa cari uang. nyari uang. Betul. juga. Iya. Betul. Tujuannya pasti itu. Kalau iya tujuan utamanya pasti biar kita dapetin uangnya gampang karena kita punya wawasan yang luas, punya skill yang bagus gitu kan. Kalau bisnis mulai dari remaja atau seusia kita, jadi kita tuh kayak udah terlatih gitu loh. Iya. Gimana cara nge-manage uangnya, gimana cara promosinya kali ya, kayak gitu. Penting banget sih kata aku, kayak terus sampingan buat uang jajan gitu, pemasukan uang jajan tuh freelance. jadi lebih gitu. Iya. Kayak bisa ngehasilin uang gitu sendiri. Ya udah gitu paling. Kalau menurut dia gimana nih, yang kita tahu semua ya, teman-teman hampir satu semangka tahu Tia itu punya bisnis yang ya. Buset, lebay banget satu semangka. Oh ya udah, ada satu Cimahi. Makin lebay. Ya udah, pokoknya orang-orang tahu kamu punya bisnis yang halal pastinya. Yang wow. Amin, semoga berkah ya. Amin. Gimana Ti pandangan kamu menurut nge-voice crack woy. Pandangan kamu buat dengan adanya artikel bisnis sedari muda itu sangat penting. Gimana Tia? Ya, penting soalnya apa ya? Tapi kalau misalnya emang minatnya pengen punya usaha, emang harus mulainya teh dari kecil gitu. Ya. Soalnya biar pas waktu kita udah ngejalaninnya kan gak mungkin usaha teh langsung besar gitu ya. Pasti harus merintih dulu. Jadi dari kecil, dari SMA lah minimal mah gitu kan. Iya. Biar kita teh bisa belajar, nanti kalau misalnya ada kesalahan, nanti berarti kalau pas waktu udah punya ilmunya, pas udah punya teman banyak, pasti kan punya kenalan banyak, itu nanti bisa diperbaiki gitu. Jadi kalau misalnya kalau udah ada niat mah, ya lakuin aja gitu, jangan dientar-entar. Betul, semua berawal dari niat. Ya, betul. Nah, kalau aku mau ngasih saran nih ya, buat teman-teman pebisnis muda yang semoga dengar atau nonton podcast kali ini, aku mau nyaranin kalau pebisnis itu harus gak harus pebisnis juga ya. Semua orang itu harus punya mental yang kuat ya. Kadang kalau yang pebisnis dari muda kayak teman SMP, dia bisnis itu kan ada down, ada up, ada down. Iya betul. Waktu di down tuh dia tuh kayak ngesah, orang mah nges. Males gitu ya. Betul. Jangan nyerah sih sebenarnya. Ya gitu. Iya. Pasti ada gitu. Aku aja atau rame gitu. Aku aja mulainya kan sebenarnya mah dari kelas 1, cuman kayak belum niat banget. Iya. Itu tuh paling sebulan tuh 1 ada, terus sebulan kemudian nggak ada, 2 bulan nggak ada. Terus nanti misalnya jadi harus dipancing dulu gitu, harus on terus kan IG-nya. Kalau off pasti dikit-dikit followersnya juga kurang. Jadi kitanya juga harus tiap hari teh nge-up konten baru gitu, nggak boleh sampai sepi. Soalnya pelanggannya juga pasti nggak akan ada. Aku waktu kelas 3 lagi sibuk-sibuknya, kelas 2 sama kelas 3 lagi sibuk-sibuknya tugas kan. Itu di situ orderan dikit banget, soalnya jarang upload juga. Pas satu liburan baru nge-up lagi. Jadi harus sabar sih sebenarnya mas, terus nggak boleh nyerah. Iya benar. Itulah pentingnya PKWU diadain di SMA. Dulu iya sih, dikit sih ya ilmunya prakarya. Cuman yang nerapnya tuh sketsa desainnya doang, capek.
Tapi aku sketsa desain. tapi banyak sih bisa. Aku tahu interesting masyarakat menarik perhatian tuh dari PKWU ti. Hanya dia Cuman kerugian, emang gurunya keuntungan ya. rada Itu aja, tapi kalau apa rumus yang prakarya juga suka gak tahu. itu mah beda lagi. Aku Iya. juga gak tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah azan Alhamdulillah. guys. Azan Tapi ya. belum buka. Iya belum ya 3 jam 2 jam lagi lah ya. Nah, ini lanjut aja gak apa-apa ya? Iya. Ya. Ngomong-ngomong bisnis akan ada up, ada down, ada yang sedang down tuh, ada yang nyerah, ada yang enggak. Ngomongin soal menyerah, wih, siapa sih? Kalau aku pribadi, aku punya sosok penyemangat dalam setiap part kehidupan itu, dalam setiap bagian kehidupan. Bisa jadi orang tua, teman dekat, itu tergantung diri masing-masing. Kalau aku sih tergantung partnya gitu, tergantung situasi dan kondisi saat aku menjalani hidup. Kalau Tia sendiri nih, gimana nih? Sosok penyemangat yang selalu memberikan support dalam menjalani kehidupan. Oh. Tia mah ya mama lah, mama. Sama Iya ya. pastilah ya orang tua. Mama, karena mama tiap hari sama Tia. Betul. Terus, Oh betul sih, saya ya tahu gak ada pisah. lagi yang harus dibahagiain sekarang kecuali orang tua. Betul. Beda. Iya benar-benar. Kayak aku tuh prinsipnya sebelum membahagiakan wanita lain, bahagiakan dulu wanita yang di rumah. Tepuk tangan. Oh. Ya, Apeknya di rumahnya nggak ada ibunya, adanya yang lain. Iya emang wanita lain. Kalau Pio siapa Pio? Sosok yang paling ya yang menyemangati Pio terus selama menjalani hidup ini. Ya pasti orang tua, keluarga, sahabat terdekat. Karena kalau misalnya aku nih ya pernah juga lagi down gara-gara bikin bisnis kerudung tuh ya. Waktu SMP aku pernah bikin bisnis kerudung. Pernah down karena apa ya, capek gitu loh karena banyak ujian juga. Terus capek gara-gara harus belanja ke Bandung. Iya, Pio betul. Iya itu beneran capek, kayak aduh aku capek banget gitu, harus kerjain tugas, harus mikirin juga bisnis gitu. Akhirnya kayak mama tuh bilang jangan nyerah, itu juga namanya apa ya, seperintil lah itu mah kalau kata orang tua mah. Apalagi kalau udah gede mah kita teh bakal lebih Ujiannya pasti capek lebih gitu. banyak. Iya lebih banyak, lebih capek juga gitu. Jadi ya harus semangat karena ya namanya juga bisnis sendiri, harus semangat gitu. Ya kita ngomongin ini karena tema kita yang muda yang berkarya. Buat teman-teman pebisnis muda, aku mau berpesan nih. Pokoknya mah kalian harus tetap semangat dalam keadaan apapun, mau up mau down itu suatu resiko ya. Kalau kita gak mau ngejalanin bisnis ya harus mau ngejalanin, harus mau nerima resikonya juga. Resikonya. Betul. Satu kata buat angkatan 2020 dari Pio dulu. Satu kata ya, jangan banyak-banyak karena nanti pesan terakhirnya banyak. Satu kata mah tuh sedikit. Satu kata. Satu kata. Satu kalimat meren. Satu kata aja. Ya udah dari aku dulu ya, satu kata. Aku. Satu kata dari aku dulu buat angkatan 2020. Iyalah. Buat angkatan kita nih. Satu kata ya. Ya. Sebel. Aku ada. Soft ya apa? Istimewa. Hah? Istimewa. Ede. Kalau Pio apa? Dari Istiqomah. Bel. Pio apa Pio? Aku apa ya buat angkatan 2020? Sukses kayaknya ya. Weh, amin. 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 Ingin. Terus pesan dari kalian buat semuanya masyarakat Indonesia yang atau semua warga dunia yang masih fight buat ngadapin pandemi ini. Pesannya apa? Siapa dulu? Sok bebas. Tia dulu. Pesannya
Pokoknya pesan apa aja lah, bukan buat masyarakat juga gak apa-apa. Pesannya sabar, semangat. Sabar sih yang paling penting. Iya, betul. Terus apa ya? Pokoknya sabar, semangat. Pasti semuanya berlalu. Waduh. Udah kayak lagu tuh. Langsung nyanyi, Apa gitu? Badai. Ada apa tuh? Tuan. Ya pokoknya intinya gitulah ya. Pas kalian udah tahu, pokoknya jangan nakal-nakal. Salahkan. Ikutin aturan pemerintah. Betul. Soalnya yang udah di lockdown dari dulu itu udah capek. Kalian yang dulu yang masih keluyuran, mending gak kasihan gitu sama yang masih di rumah dari dulu. Tenang Bu. Kita tuh belum keluar gitu. Kalian udah keluar seenak jidat kan. Nah, jadi ke aku. Yang masih suka nongkrong gitu kan. Oh. Masih nongkrong gitu kan. Apaan coba? Dengan kita gitu. Iya, kita di rumah kita emang ngap-ngap. Marah nih. Ya, aku baca dari ada pesan dari RA Kartini buat pemuda. Pesannya gini, bagus ya ini pesannya. Teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apalah jadinya kehidupan yang sejatinya kejam. Ya, jadi buat kita para pemuda, Iya, pemuda harus jangan menyerah gitu buat bermimpi, buat meraih dan menggapai sukses kita gitu. Karena kalau misalnya bukan dari seumur kita maksudnya kayak seumur kita udah nggak punya semangat muda, kayak buat apa gitu? Karena emang harus punya semangat muda gitu, biar sukses ke depannya, biar Indonesia tuh punya generasi muda yang sukses gitu. Betul, Pio. Buat pemuda zaman sekarang nggak harus di bidang kebisnisan aja gitu. Kita bisa ngerubah dunia ini, kita bisa ngerubah Indonesia ini. Indonesia 100 tahun merdeka ada di tangan kita gitu. Indonesia 100 tahun merdeka, kita udah jadi pekerja produktif gitu. Amin. Generasi kita generasi penerus bangsa. Betul. Iya benar. Gak boleh leha-leha. Ya. Pokoknya mah kita diberi ujian seperti ini, diberikan pandemi seperti ini, semoga di tahun-tahun selanjutnya kita diberikan pelangi setelah langit abu. Amin ya rabbal alamin. Ya gitu aja ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Alfio. Oh ya, aku mau juga bentar satu lagi. Siapa ini? Tia atau Pio? Aku. Oh iya, aku Tia. Apa ya tadi teh? Oh iya, apa sih kan ujian kita tadi timpa ujian corona. Jangan ngeluh tuh tadi. Terus ada juga kita harus introspeksi. Mungkin corona ini tuh dari kitanya sendiri gitu. Iya. Iya benar. Karena manusianya yang suka misalnya merusak bumi gitu. Terus suka nggak bersyukur. Nih ya buat orang-orang yang sekolah tuh, yang sering mabal, pasti kalian itu nyesel pas udah ke sekolah. Kenapa aku mabal gitu kan? Iya. Padahal nanti jadi nggak bisa ketemu teman-teman. Padahal harusnya manfaatin waktunya kapanpun itu ketemu teman-teman gitu kan. Jadi ya mungkin ini teh kayak kitanya kurang bersyukur gitu. Iya. Waktu itu misalnya pas kita mau pas banyak tugas-tugas, pingin libur 1 bulan libur. Jadi kenyataan kan 1 bulan libur. Jadi pokoknya mah pun itu jangan lupa bersyukur. Betul. Biar gak diambil lagi nikmatnya gitu. Iya benar-benar. Itulah teman-teman, kita punya 2 orang yang bijak sekali, ada Alfio Laskar Gunawijaya dan Purwanti Winhan Setiati. Cimahi punya, Seman 1 punya. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe channelnya aku, tapi nanti. Ya, pokoknya nanti. Dan aku juga. Pokoknya nanti aku bakal collabs. Aku punya pesan buat Jidan. Iya boleh. Nggak di PC aja Ti? Enggak. Oh enggak, oke. Buat ininya, buat YouTube-nya. Oh iya, sok boleh. Ini ya, kalau kamu nggak capek,
isi omongan kita subtitlein kalau nggak capek ya. Capek sih, makanya aku nggak capek. Ya nggak sih, biar lebih bagus. Biasanya kayak gitu. Di akhir kata, aku ngucapin terima kasih banyak buat Purwanti Widhan Setiati sama Alfiola Sekar Gunawijaya. Selain kalian menjadi guest di podcast aku ini, kalian juga udah menjadi teman yang baik, teman yang selalu ngingetin aku dalam hal kebaikan, teman yang gak pernah ngelupain temennya, dan teman yang selalu ngingetin aku dalam sholat. Itu ya. Jadi aku makasih buat kalian berdua. Ya, terima kasih ya teman-teman. Jangan kapok diundang lagi ke podcast aku. Maaf banget ganggu waktunya. Aku berdoa buat kalian, semoga kalian sukses nanti. Semoga kalian tetap sehat, panjang umur, biar bisa lihat aku sukses gitu. Kita suksesnya bareng-bareng. Kita nanti reuni ketemu di satu tempat. Iya, amin. Udah gitu aja ya. Pesan aku yang terakhir, jangan pernah menyerah karena sesuatu hal. Itu adalah ujian dari yang di atas, dan kita harus selalu bersyukur dalam menghadapi ujian itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.